dari niat kita. Jadi bahwa dari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa intisari. Pertama yaitu wuqu'ul iqabi ala man azama alal maksiyati bi qalbihi wa watana nafsahu 'alaiha wa basara asbabaha sawa'un hadatsat aw lam tahduts. Hadza idza lam ya'fu Allahu Subhanahu wa ta'ala amma ma jaa min afwi an khawatir qalbi fayuhmalu ala man marra dzalika bi fikhi min ghairi istiqrarin wa min ghairi hammin biha. Jadi intisari daripada hadis ini adalah dosa itu akan jatuh begitu kepada seseorang yang dia memang memiliki azam kuat tadi. Umpamanya ada orang mau melakukan satu tindak pidana mencuri umpamanya. Jadi mencuri itu kan termasuk dosa juga gitu. Artinya mengambil hak orang lain tanpa hak begitu. Nah, ketika seseorang itu hanya menjadi satu rintasan pikirannya, bangun malam-malam bangun itu terbesit dalam hatinya itu, wah ini kalau keluar gitu melakukan pencurian kas masjid begitu kan nggak ada yang jaga begitu. Nah, tapi hanya terbetik dalam hatinya begitu. Nah, tapi dia tidak melakukan satu upaya gitu. Ini belum jatuh dosa. Tapi kalau dia sudah betul-betul keluar dari rumahnya, naik sepeda motor begitu, kemudian setelah sampai di masjid, dia mati kanan kiri dan seterusnya, kok digembok, kemudian dia pakai alat tertentu yang bisa membuka dan lain sebagainya. Artinya dia ada upaya. Maka hal ini walaupun umpamanya ternyata dia susah dan tidak bisa pada akhirnya, ini artinya dia jatuh kepada dosa tadi. Karena dia sudah melakukan satu upaya-upaya hal-hal yang menyebabkan dia bagaimana bisa melakukan pencurian tadi. Namanya ada seseorang yang ada keinginan ingin melakukan selingkuh gitu. Sekarang ini kan lagi marak atau viral gitu, ada selingkuh begitu gitu. Ada bapak-bapak begitu dalam hatinya terbesit ingin selingkuh begitu, atau mungkin ibu-ibu begitu. Nah, ketika itu hanya dalam hati kecilnya aja, artinya tidak diekspresikan dalam tindakan dan perbuatan, atau dia melakukan sebab-sebabnya, maka itu belum dianggap sebagai satu dosa. Tapi ketika dia sudah datang ke satu tempat tertentu, terus kemudian dia di sana booking daftar, walaupun pada akhirnya ternyata tidak berhasil, maka ini sudah masuk dalam dosa tadi. Jadi ini berarti dia ada niat tadi. Gitu. Maka di sini kenapa orang yang terbunuh tadi juga termasuk dosa? Karena dia innahu kana harisan ala qatli sahibihi gitu. Karena dia punya semangat, punya keinginan kuat, punya ambisi untuk membunuh juga lawannya begitu. Nah, kemudian intisari lagi dari hadisnya adalah at-tahdzir min iqtital muslimin id in dzalika yuaddi ila dha'fihim wa suhtillahi alaihim. Jadi hadis ini sekaligus juga memberikan satu warning, peringatan kepada kaum muslimin, pada orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan saling bunuh-membunuh. Nah, karena antara innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang muslim itu adalah bersaudara begitu. Bahkan dalam ayat yang lain kan disebutkan
sampai ghibah artinya menggunjing itu kan tidak diperbolehkan begitu. Bahkan di sana diumpamakan orang yang menggunjing saudara mukminnya itu, saudara yang beriman, itu seperti orang yang makan daging mentah saudaranya gitu. Jadi orang makan daging mentah kan sudah menjijikkan begitu. Ya kan, kalau daging mentahnya sudah disate begitu mungkin banyak orang senang gitu. Tapi kalau daging mentah itu kemudian langsung dimakan kan tidak ada yang mau gitu, kecuali orang-orang dulu dalam cerita siapa itu yang makan daging atau tapi kemudian itu dicontohkan, jadi sudah daging mentah dan dagingnya itu lahma akhihi, artinya punyaan saudaranya, jadi saudara sendiri gitu, daging saudara sendiri, tentu sangat menjijikkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita sekalian betapa hebatnya itu orang yang melakukan satu tindakan tidak baik terhadap saudara muslimnya. Oleh karena itu kita mesti berusaha bagaimana agar supaya sesama orang mukmin itu kita saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sampai ketika orang jual beli, kemudian dia menawar barang jualan yang sudah ditawar oleh saudaranya, sebelum penawar pertama itu menyatakan tidak, kita tidak elok gitu, tidak bagus. Ketika seseorang kita punya gadis begitu dilamar oleh orang lain dan saudara kita yang mukmin tadi melamar, dia belum menyatakan tidak, kemudian dilamar kita, ini juga tidak elok dan tidak baik. Jadi itu sebuah syariat agama kita yang menjaga bagaimana supaya hubungan antara sesama mukmin itu tadi innamal mu'minuna ikhwatun. Kita saling berikan salam antara satu dengan yang lain. Kita harus berlaku basyasyah, artinya bermuka yang berseri-seri. Kita bertemu dengan saudara kita tidak bermuka cemberut tapi bermuka yang berseri-seri gitu. Kemudian bersapa dan lain sebagainya. Ini satu ajaran agama kita yang sangat indah, yang insya Allah apabila kita lakukan akan membangun satu hubungan sesama muslim itu yang baik, yang bagus, dan itulah yang dikehendaki oleh agama kita. Karena dengan demikian akan menjadi Islam itu lebih kokoh, lebih kuat, tidak lemah, dan itulah yang dikehendaki oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam. Jadi orang-orang yang agama Islam itu selalu berusaha bagaimana umat Islam itu menjadi umat yang lemah begitu. Karena umat yang lemah itu akan mudah dijajah, mudah dikuasai, dan mudah diperlakukan dengan semena-mena. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan mungkin kalau ada tambahan, monggo Pak Muslim, kalau ada tambahan, monggo. Yeah. Yeah. Jadi ini pertanyaan dari Pak Kiai Muslih. Jadi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tentu dengan sengaja tadi, itu di neraka itu apakah selama-lamanya atau tidak? Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau seseorang itu bertaubat, ya tentu Allah akan menerima taubatnya. Karena dalam ayat lain itu kan disebutkan bahwa seseorang itu ketika bertaubat dari kesalahannya itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian juga
ketika itu sudah dibayar di dunia tadi, di kisos tadi, maka ini berarti dia terhadap kesalahan tindak pidana tadi. Ya tentu kita memilih pendapat yang yang menurut kita lebih baik tadi, yaitu bahwa orang yang bersalah, betapapun besar salahnya, maka itu insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain nanti, dalam bab taubat itu kan ada cerita gitu ya, ada seseorang yang sudah melakukan pembunuhan sampai berapa itu 99 ke berapa begitu, tapi ada gejolak dalam hatinya, dia datang kepada seorang ulama gitu lah. Dia tanya bagaimana taubat kita gitu. Nah, seorang ulama tadi kemudian ini sepertinya sudah tertutup gitu ya, karena dia sudah melakukan tindak pidana pembunuhan yang berkali-kali gitu. Tapi kemudian dia datang lagi kepada orang itu, ulama, yang insya Allah di sana akan ada solusi gitu. Artinya tadi taubat tadi. Nah, ternyata ketika dia masih di tengah jalan itu kemudian dia meninggal gitu. Dan para malaikat tentu mengadu pada Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini gimana gitu. Jadi dia sudah, kalau sejarah masa lalunya kan tadi membunuh dan seterusnya, tapi kedepannya dia punya keinginan untuk bertaubat begitu. Ternyata dia malaikat itu disuruh jarak, jadi jaraknya yang lebih dekat mana gitu. Kalau dia ternyata jaraknya lebih dekat kepada pintu taubat, maka dia termasuk orang yang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh putus asa begitu. Rahmat Allah itu maha luas begitu. Wa rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Tetapi juga jangan kita tasahul, gampang berbuat dosa nanti kita tobati pokoknya. Karena ada orang begitu, berbuat salah, berbuat itu dan sebagainya, dia punya pikiran nanti kita tobati. Iya, kalau dia masih hidup, kan kita tidak tahu umur seseorang begitu. Oleh karena itu kita mesti harus termotivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan, wa tasabaku fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita senantiasa mohon pada Allah mudah-mudahan kita dilindungi dari melakukan dosa-dosa yang bisa menjerumuskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira mungkin itu Pak Kiai Muslim. Jadi nanti dalam kitab ini juga ada namanya kitab bab taubah gitu. Jadi bab taubat. Nah, taubat itu supaya menjadi taubatan nasuha, arti taubat yang diterima oleh Allah itu kan kalau hal itu berkaitan dengan hukum Allah, hak Allah, itu ada 3 syarat. Gitu. Di antaranya orang harus berusaha untuk ikhlas. Ikhlas itu artinya mencabut dosa yang dilakukan itu. Jadi ikhlas itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya orang yang check out gitu ya, naik pesawat itu kan itu namanya ikhlas gitu. Ikhlas itu artinya berarti dia betul-betul lepas landas gitu ya. Artinya dia terlepas dari itu. Jadi berarti orang kalau berdosa dan dia ingin tobat, ya dia mesti harus mencabut dosa tadi dari akar-akarnya. Jangan sampai
ya saya akan taubat tapi hanya sepertiga bawahnya atau mungkin separuh. Artinya dia masih ada gelo sedikit gitu. Nah itu berarti belum memenuhi syarat. Nah, yang kedua adalah dia harus ada penyesalan, an-nadamah gitu, penyesalan. Jadi dia sudah melakukan dosa itu memang betul-betul penyesalan. Kenapa saya dulu melakukan itu? Tentu dia dibarengi dengan istighfar, mohon ampun pada Allah. Yang ketiga adalah dia tidak ada keinginan untuk mengulang kembali gitu. Jadi adamul audah ila al-maksiyah. Tidak, umpamanya orang bertobat, ya saya ini mau tobat, tapi nanti kalau ada kesempatan ya saya ulangi lagi umpamanya. Itu namanya berarti tidak memenuhi syarat gitu, belum memenuhi syarat. Jadi orang bertobat supaya taubatan nasuha tentu salah satu harus dipenuhi. Nah, kecuali kalau dosa atau kemaksiatan itu berkaitan dengan hak sesama manusia, hukum insaniyah, hak sesama manusia. Umpamanya orang pernah menyakiti atau mengambil hak orang lain. Nah ini ditambah syarat lagi, dia harus minta diibrokkan, dibebaskan atau dihalalkan dosa-dosa yang dilakukan dengan sesama orang lain tadi. Dan di sini mungkin filosofinya kenapa kita setelah puasa Ramadan kita melakukan halal bi halal, karena bisa jadi ada dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia dan itu baru akan dilebur oleh Allah kalau sudah melalui proses halal bi halal tadi. Kita minta dihalalkan dulu, umpamanya kita pernah berdosa kepada seseorang lain, nah itu kita minta dihalalkan, diibrokkan, dibebaskan, dan insya Allah Allah SWT akan memaafkan atau mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi saya kira mungkin itu wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Gimana Pak? Ya kita tidak boleh ini putus asa gitu ya. Kok kita kemarin sudah tobat, kok sekarang kembali lagi, ya tobat lagi begitu. Jadi nggak boleh dan nanti tobat aja lah nanti. Soalnya kalau sekarang tobat nanti khawatir balik lagi Ya kita mesti harus punya semangat untuk bertobat tadi, walaupun namanya gangguan syaitan gitu. Itu bisa jadi mungkin orang sudah baik-baik, ternyata dia karena berhubungan dengan teman masa lalunya, akhirnya dia tergiur melakukan perbuatan maksiat lagi ya tobat lagi begitu. Jadi kita tidak perlu putus asa, wala tai'asu min rauhillah. Jadi jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya begitulah namanya hati begitu. Wa ma summiyal qalbu illa li annahu yataqallabu. Jadi hati itu disebut al-qalb itu karena memang bolak-balik tadi. Tapi kita tidak boleh putus asa atau berkecil hati dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira mungkin itu bahwa Allah bisawab. Tobat kita itu lebih baik kita mengambil kebaikan, misalnya sholat tobat atau istighfar atau ya bermacam kita lakukan. Misalnya kita juga sholat tobat mari, tapi kan hati kita akan akhir apabila tidak kita membaca istighfar. Ya.
Jadi dalam firman Allah ada innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi sesungguhnya hal-hal yang baik akan menghilangkan keburukan. Dan itu salah satu cara bertobat gitu. Jadi orang kalau tadi melakukan kesalahan, ya dia cepat-cepat beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar atau dengan melakukan salat taubat ataupun amal-amal saleh yang lain, itu ini sisi-sisi positifnya itu akan naik gitu. Jadi makna rohaniah itu akan naik gitu. Nah, orang ketika nilai-nilai rohaniah itu tinggi, maka ketika itu dia akan punya seperti penghalang itu untuk melakukan dosa begitu. Makanya orang yang berpuasa itu kan salah satu la turaddu da'watuhum. Jadi ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak, itu diantaranya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu dia dalam lindungan atau dalam kehidupan rohani yang tinggi tadi. Coba ibu atau bapak praktekkan begitu. Ketika kita banyak melakukan istighfar, itu akan menjadikan kita untuk mudah berbuat baik gitu. Karena taufik dan hidayah Allah itu akan banyak kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa melakukan satu perbuatan baik atau menolak atau tidak melakukan dosa itu karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan seorang mukmin itu kan full dengan ibadah. Orang masuk rumah dengan berdoa, orang meninggalkan rumah berdoa, orang mau tidur berdoa, orang bangun tidur berdoa, orang mau makan berdoa, orang habis makan berdoa, dan seterusnya. Jadi supaya suasana kehidupan kita itu penuh dengan rohani tadi. Dan ketika seseorang hidupnya itu penuh dengan makna rohani tadi, maka akan mendorong dia itu untuk melakukan kebaikan gitu. Kita kalau sholat di rumah, itu sholat fardu maksudnya, itu antara di masjid dengan di rumah kan biasanya lain. Kalau di rumah itu kan terkadang itu untuk melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah itu agak tasakul, berat begitu. Tapi kalau di masjid insya Allah ringan. Karena apa ya? Karena tadi kita hidup dalam suasana rohaniah yang tinggi gitu. Jadi orang yang memiliki rohaniah tinggi itu insya Allah akan diberikan satu hidayah dan taufik, kemampuan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif tadi. Nah, oleh karena itulah bagaimana nuansa kita itu selalu dipenuhi dengan nilai-nilai ibadah tadi. Ya, ibadah yang gampang itu ya zikir itu. Zikir itu bisa baca sholawat, bisa baca hauqalah la haula wala quwata illa billah, bisa baca hamdalah alhamdulillahil alamin, istighfar dan sebagainya. Kalimat-kalimat thayyibah itu. Dan insya Allah dengan suasana kehidupan kita yang seperti itu akan menjadikan kita ringan untuk berbuat baik dan mudah kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jadi saya kira mungkin itu kita sudah menjelang jam 6 ini. Moga kita tutup pengajian kita ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.